Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 4? Mudah-mudahan kalian tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa ya anak-anak, jaga kesehatan agar kalian tetap sehat. Apabila kalian keluar rumah, memakai masker dan jangan berkerumun. Oke anak-anak, kemarin kalian belajar tema 2, subtema 1, sumber energi. Nah, sekarang kita belajar subtema 2 ya. Ya, tetap masih di tema 2, selalu berhemat energi. Dan sekarang kita belajar subtema 2, manfaat energi. Pembelajaran 1 dan 2. Nah, anak-anak, ini masih buku tema 2-nya, selalu berhemat energi anak-anak ya, yang warnanya ungu. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Siswa dapat melakukan percobaan membuat kipas dari kertas. Yang kedua, siswa dapat mendiskusikan pentingnya pemanfaatan sumber daya alam dengan bijak. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui manfaat sumber daya alam Indonesia. Nah, itu anak-anak tujuan pembelajaran kali ini. Yang keempat, siswa dapat mendiskusikan pentingnya menghemat kertas. Ya anak-anak, itu adalah tujuan pembelajaran kali ini. Jadi ada berapa anak-anak tujuan pembelajarannya? Ya, ada 4. Nah, subtema 2, manfaat energi, pembelajaran 1. Nah, anak-anak, sebelumnya kita sudah belajar tentang macam-macam energi. Energi apa aja, anak-anak? Ya, ada energi panas, ada energi listrik, ya anak-anak, yang kemarin kita pelajari. Nah, sekarang kita akan menggali lebih jauh tentang energi dan pemanfaatannya atau kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Ayo anak-anak, kita mulai belajar ya. Berguna untuk apa saja energi itu? Ya, ayo berdiskusi. Kita dapat menemukan energi di sekitar kita. Energi sangat berguna untuk makhluk hidup saat melakukan kegiatan. Contohnya energi listrik. Ya, energi listrik adalah energi yang paling banyak digunakan di rumah. Bukan paling besar anak-anak ya. Energi paling besar di muka bumi kita matahari. Kalau energi listrik adalah energi yang paling banyak digunakan di rumah. Tuliskan barang-barang elektronik di rumahmu yang membutuhkan energi listrik. Ayo, apa aja anak-anak? Ya, yang kemarin subtema 1. Ya, ada TV, ada kulkas, ada AC, ada lampu, setrika, dan lain-lainnya. Seberapa sering kamu menggunakannya? Nah, anak-anak sering tidak menonton TV sekarang pada saat pembelajaran dari rumah? Ya, atau kalian menyalakan lampu? Ya, diskusikan dengan temanmu. Nah, ayo berkreasi. Kita harus memperhatikan penggunaan energi. Jangan sampai energi habis karena pemakaian yang tidak terbatas, pemakaian yang terlalu banyak. Apa yang dapat kita lakukan agar energi tidak habis? Selalu berhemat akan membantu ketersediaan energi. Ya, contohnya daripada pergi ke sekolah naik kendaraan, kita dapat naik sepeda atau berjalan kaki. Tentunya dengan naik sepeda dan jalan kaki ini, badan kita pasti akan lebih sehat ya anak-anak, karena kita sambil berolahraga daripada naik kendaraan bermotor. Itu yang sekolahnya dekat. Bagi anak yang sekolah jauh, tentunya tetap dong dengan kendaraan ya. Anak-anak, kipas angin merupakan salah satu benda di rumah yang membutuhkan energi listrik.
Siapa yang di rumahnya punya kipas angin? Ya, Bapak yakin pasti semuanya di rumah punya kipas angin. Nah, kali ini kamu akan belajar membuat kipas yang tidak membutuhkan energi listrik. Bacalah petunjuk berikut dengan seksama dan praktekkan. Ya, anak-anak, kita akan membuat kipas angin dari kertas. Siapa yang sudah pernah mencobanya anak-anak di kelas 1, 2, atau 3? Atau ada yang di TK sudah mencobanya? Ya. Yang pertama adalah siapkan kertas berbentuk persegi untuk segala ukuran. Ya, kertasnya kertas apa aja anak-anak? Boleh kertas kado, majalah bekas, atau buku tulis yang sudah tidak terpakai. Lalu yang kedua, ambil lem kertas. Yang ketiga, lipat kertas pada bagian ujung sekitar 2 cm. Ya, anak-anak, dilipat kertasnya. Lalu baliklah kertas dan lipat lagi ke arah yang berbeda. Lakukan hal yang sama sampai seluruh bagian kertas terlipat. Ya, lipat, balik, lipat, balik, lipat, balik. Gitu ya, anak-anak ya. Sampai ujungnya habis. Yang kelima, lipat lagi lipatan kertas menjadi 2 bagian yang sama besar. Nah, setelah semuanya dilipat lagi anak-anak tengah-tengahnya. Lalu lem di sisi kertas yang saling berhadapan, di lem anak-anak. Memakai lem kertas atau lem apa saja, yang penting bisa rapat. Nah, anak-anak, ternyata kipas sudah siap dipakai. Nah, bandingkan kipasmu dengan kipas temanmu. Apakah ada yang berbeda? Nah, anak-anak, ini adalah salah satu contoh kipas dari kertas. Anak-anak bisa berkreasi kembali membuat kipas dari kertas. Silakan, mau bentuknya bagaimana atau warnanya bagaimana, silakan berkreasi. Nah, di sini ada jenis-jenis kipas kertas yang pernah dibuat. Nah, anak-anak, ini ternyata kipasnya bulat anak-anak dan berwarna-warni. Bagus ya? Ya, lalu yang kedua, kipasnya dikasih stick dan ada telinganya dan ada matanya seperti kucing anak-anak ya. Ya, itu contoh yang kedua. Yang ketiga, ini kipasnya dibuat seperti bintang dan pemakai stick. Dan warnanya ada kuning, ada pink, atau bisa warna lainnya anak-anak. Yang keempat, bagus sekali nih anak-anak. Kipasnya ini biasanya ada yang dibuat dari kertas dan ada yang dibuat dari kain. Dan ini memakai pegangannya biasanya memakai plastik anak-anak ya. Ya, ini adalah jenis-jenis kipas kertas yang pernah dibuat. Nah, anak-anak, ayo mencoba. Percobaan perubahan energi. Langkah kegiatan. Ya, anak-anak, sekarang kita akan melakukan percobaan. Yang pertama, ambil selembar kertas dan gambarlah seperti contoh di samping. Ya, anak-anak, ambil selembar kertas dan gambar seperti contoh di samping. Guntinglah mengikuti garis sehingga menyerupai spiral. Nah, spiral itu seperti obat nyamuk anak-anak. Bunder, 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 bunder. Nah, gitu. Lubangi salah satu ujung kertas. Dilubangi. Yang keempat, ikat dengan benang panjang. Dan panjang benangnya sekitar 50 cm. Diikat kertasnya. Lalu ikatkan ujung yang lain pada pensil. Nah, yang keenam, nyalakan lilin. Letakkan kertas spiral di atas api. Jaga jarak supaya tidak terbakar. Apa yang terjadi jika kertas spiral ditempatkan di atas api lilin anak-anak? Ya, silakan anak-anak mencoba. Ya,
Apakah kertasnya itu menjadi hitam? Apakah kertasnya menambah panjang? Ataukah kertasnya menambah pendek? Nah, itu adalah contoh perubahan energi. Baik anak, kita ke slide selanjutnya. Ayo membaca. Ayo anak-anak, mari kita membaca sama-sama ya. Saat sedang belajar bersama di rumah Lani, Benny terlihat tidak sehat. Seringkali ia batuk. Lani kemudian dipanggil ibu. Mereka berdua berbicara di dapur. Tidak lama kemudian, Lani datang membawa secangkir air. Ia menyodorkan minumannya kepada Benny dan meminta meminumnya. Setelah itu, Benny terlihat lega dan tidak batuk-batuk lagi. Teman-temannya bertanya kepada Lani tentang minuman tersebut. Nah, Lani menerangkan bahwa ia baru saja memberi Benny air jahe. Ibu Lani membuat minuman dari jahe yang dicampur dengan sedikit gula. Di belakang rumah Lani banyak tanaman jahe. Banyak orang percaya bahwa jahe bisa membuat tenggorokan lega saat kita batuk. Jahe pun membuat tubuh menjadi hangat. Nah, anak-anak, siapa yang pernah meminum minuman jahe? Ya, atau bandrek. Ya, bandrek juga hanya namanya saja, tetapi tetap intinya dari jahe. Ya, memang enak anak-anak ya. Ada yang diberi gula dan ada juga yang diberi susu. Tergantung selera anak-anak. Ya, memang dengan minum jahe ini tenggorokan menjadi enak dan tubuh menjadi hangat. Bapak juga pernah dan bahkan hampir sering meminum minuman jahe ini. Apalagi jika diminumnya di malam hari. Wah, tentunya nikmat banget anak-anak. Nah, anak-anak, tahukah kamu Indonesia memiliki sumber daya alam yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh? Sumber daya alam tersebut dijual di pasar dan bisa dinikmati oleh siapa saja. Ya anak-anak, ada yang dijual di pasar, tetapi ada juga sebagian orang yang menanamnya di kebun atau di halaman rumah sebagai apotek hidup. Nah, sumber daya alam apa saja itu anak-anak? Ya, di sini ada temulawak, ada kunyit, ada jahe tadi yang seperti diminum Lani, ada bawang putih, ada kencur, dan cengkeh atau cengkeh. Ya, ada juga dan sumber daya alam yang lainnya yang merupakan contoh sumber daya alam Indonesia yang jumlahnya berlimpah. Banyak masyarakat memanfaatkan tanaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari anak-anak, baik itu diminum, ya, dimakan, ataupun sebagai bumbu dapur, sebagai penyedap makanan, ya anak-anak. Bisa juga sebagai minuman. Itu adalah sumber daya alam yang ada di negara kita, sangat berlimpah anak-anak ya. Nah anak-anak, di sini ada kunyit. Ya, itu ada gambar anak-anak kunyit ya, berwarna kuning. Kunyit merupakan salah satu sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kunyit banyak dimanfaatkan sebagai bumbu dapur, obat tradisional, bahkan sebagai pewarna alami. Nah, pewarna alami, kalian tahu anak-anak? Ya, kunyit ini biasa dipakai untuk nasi kuning. Ya, agar nasi kuning berwarna kuning, ada yang memakai kunyit anak-anak pewarna alami. Ya, sebagai salah satu bahan baku obat tradisional, kunyit banyak dicari masyarakat, baik di Indonesia maupun dari luar negeri. Semakin hari, semakin banyak permintaan kunyit dari negara-negara lain. Para petani sangat gembira dengan banyaknya peminat kunyit tersebut. Nah, anak-anak, jadi ada yang bilang anak-anak, daripada makan atau minum obat,
Ya, lebih baik kita makan obat alami anak-anak, yang alami dan khasiatnya tidak kalah dengan obat-obat anak-anak yang ada di apotek. Ya, lalu obat alami ini, ya, sumber daya alami ternyata tidak mengandung efek samping anak-anak apabila diminum atau dimakan. Minuman kunyit asam merupakan minuman yang banyak diminum oleh penduduk Indonesia. Selain menyegarkan, minuman ini pun dipercaya memiliki manfaat bagi tubuh. Awalnya minuman ini banyak dinikmati oleh penduduk di Jawa. Namun, saat ini minuman kunyit asam dapat dinikmati oleh banyak penduduk Indonesia hampir di seluruh provinsi. Minuman ini sudah dibuat dalam bentuk yang lebih praktis, yaitu dalam bentuk kemasan. Pembeli bisa langsung menyeduhnya dengan air hangat. Ya, ada juga ini tambah madu, ada yang ditambah dengan gula. Tergantung seleranya masing-masing. Tuh anak-anak, ya siapa yang sudah pernah minum kunyit atau beli di ibu jamu kalau pagi hari atau sore hari? Ya, baik kita lanjut. Wah, hebat bukan? Ternyata sumber daya alam di Indonesia ini yang berlimpah sangat banyak manfaatnya bagi tubuh. Banyak pula peminat yang berasal dari luar Indonesia untuk membelinya. Wah, kita harus bangga anak-anak. Ya, banyak dari negara lain yang membutuhkannya. Bersama temanmu, temukanlah sumber daya alam Indonesia lainnya yang banyak dijumpai di pasar. Sumber daya alam yang kalian diskusikan adalah sumber daya alam yang memiliki banyak manfaat. Bukan saja bermanfaat di dapur sebagai bumbu masak, namun juga bermanfaat untuk kebutuhan lainnya. Nah, anak-anak, kalian suruh mencari sumber daya apa lagi, anak-anak, atau manfaatnya apa saja. Nah, kita bahas ini anak-anak ya. Manfaat sumber daya alam Indonesia. Yang pertama, temulawak. Ya, temulawak bermanfaat untuk mengatasi masalah sistem pencernaan. Sistem pencernaan di dalam perut anak-anak ya. Membantu pengobatan kanker, obat anti radang, obat antibakteri, dan anti jamur, serta lainnya. Yang kedua, bawang putih. Bawang putih bermanfaat untuk menurunkan kolesterol, mengendalikan tekanan darah, menurunkan resiko kanker, dan menyehatkan jantung, serta manfaat lainnya anak-anak. Itu bawang putih. Manfaatnya anak-anak. Lalu yang ketiga, kencur. Nah, kencur bermanfaat untuk menurunkan tekanan darah. Jadi anak-anak, apabila nanti ada orang tamu darahnya tekanan darah tinggi, maka minumlah kencur agar tekanan darahnya menjadi normal atau stabil. Lalu manfaat selanjutnya, membasmi bakteri penyebab penyakit, menangkal radikal bebas, dan mengurangi stres, serta manfaat lainnya. Lalu yang keempat adalah cengkeh. Cengkeh bermanfaat untuk mengatasi sakit gigi, menguatkan tulang, meredakan nyeri, dan meningkatkan kekebalan tubuh, serta manfaat lainnya. Nah, itulah anak-anak manfaat sumber daya alam Indonesia yang kaya dan yang berlimpah. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diberikan sumber daya alam yang banyak dan melimpah. Nah, anak-anak, sekarang kita melakukan penilaian pembelajaran 1 anak-anak ya. Baik, nomor 1, tuliskan 3 manfaat energi listrik. Nah, yang kedua,
bagaimanakah cara membuat kipas dari kertas? Caranya bagaimana anak-anak membuatnya? Dijelaskan ya. Nomor 3, apakah manfaat dari meminum jahe ya yang hangat? Itu manfaatnya apa anak-anak? Yang keempat, tuliskan 3 sumber daya alam Indonesia selain jahe beserta manfaatnya. Ya anak-anak, selain jahe apa saja? Silakan kalian tulis. Tadi ada di slide sebelum ini anak-anak ya. Yang kelima, tuliskan 3 sumber daya alam yang biasa dipakai untuk memasak. Ya, memasak ibumu dalam membuat makanan atau sayur. Nah, anak-anak, penilaian pembelajaran saat ini seperti biasa, kalian tulis, kalian jawab, dan nanti akan diperiksa oleh bapak atau ibu gurumu di sekolah sesuai jadwal yang ditentukan. Sudah saya belum anak-anak penilaian pembelajaran 1? Ya, jika sudah kita lanjut ke pembelajaran 2. Subtema 2, manfaat energi. Energi dimanfaatkan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Benda-benda di sekitar kita juga dibuat dengan memanfaatkan energi. Ayo kita pelajari lebih lanjut. Setiap hari, untuk menulis dan menggambar, kamu menggunakan kertas. Betul? Ya. Tahukah kamu bagaimana kertas dibuat? Ya, kertas yang kalian tulis itu dibuat. Energi apa saja yang dimanfaatkan dalam proses pembuatannya? Ya, anak-anak, kita akan belajar bagaimana kertas dibuat. Biasanya kalian hanya membeli di warung atau di toko dengan harga ada yang 3.000, ada yang 4.000, bahkan ada yang 5.000 ke atas. Nah, anak-anak, ayo mengamati mengapa kita harus menghemat kertas. Ya, bagaimana cara membuat kertas anak-anak? Ya, kertas diproduksi atau dibuat dengan menggunakan mesin yang menghasilkan energi sangat besar. Bahan utama pembuatan kertas adalah pohon dan air. Untuk membuat satu rem kertas berukuran A4 diperlukan satu pohon yang usianya 5 tahun. Untuk menghasilkan satu lembar kertas dibutuhkan 2 gelas air. Tuh anak-anak, satu rem kertas itu berisi 500 lembar. Ya anak-anak, ternyata diperlukan satu pohon yang usianya 5 tahun. Dan kita membutuhkan air serta bahan-bahan lainnya. Amati di sekitarmu. Tulislah manfaat kertas sehari-hari yang kamu temui. Nah, apa aja manfaat kertas anak-anak? Ya, bagi pelajar, manfaat kertas tentu untuk menulis atau apabila ada buku bacaan, maka untuk dibaca. Tapi ingat anak-anak, kita harus menghemat kertas anak-anak ya. Karena ternyata energi yang dibutuhkan sangat besar. Nah, ini anak ada cerita ini. Ada Budi, sepupu Beni. Ya, sedang mengerjakan tugas menulis dari bu guru. Ia menggunakan banyak sekali kertas. Ia selalu membuang setiap kertas meskipun baru beberapa kata yang ia tuliskan. Banyak sekali kertas yang terbuang. Setujukah kamu dengan cara Budi menggunakan kertas tersebut? Setuju tidak anak-anak? Ya, tentu tidak setuju. Sebab ini banyak membuang kertas dan mubazir anak-anak. Ya, mengapa mubazir? Karena seharusnya kertas ini tidak dibuang, harus dimanfaatkan. Apalagi jika di bawahnya masih ada yang kosong atau di sebaliknya masih ada yang kosong, maka lebih baik dihabiskan walaupun ada yang salah anak-anak. Bisa juga kita hapus jika kita menggunakan pensil. Jika menggunakan pulpen, kita bisa menggunakan tip X untuk menghapus yang salah. Jadi apabila ada yang salah, jangan dirobek, dibuang.
Ada yang salah sedikit robek dibuang. Waduh, anak-anak itu terlalu mubazir. Nah, bagaimana cara menghemat penggunaan kertas? Ya anak-anak, satu, tidak membuang kertas yang masih berfungsi atau yang masih bagus, yang masih kosong, anak-anak tidak membuangnya. Dua, memakai kertas seperlunya saja. Jika tidak perlu, maka kita jangan mencoret-coret ya yang tidak perlu. Yang ketiga tadi anak-anak, tidak mencoret-coret yang tidak perlu di kertas yang masih berfungsi. Yang keempat, dapat memilah kertas mana yang masih dapat digunakan dan mana yang tidak bisa digunakan. Yang kelima, menggunakan kertas bekas sebagai media belajar dan lainnya untuk menghemat penggunaan kertas anak-anak. Ya, misalkan kertas yang sebagai coret-coret, maka pakailah kertas bekas. Jangan kertas yang masih bagus atau masih berfungsi. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Ya, ketika kita menghemat kertas, kita ikut menghemat penggunaan energi. Kita juga menghemat pohon-pohonan di hutan. Kita ikut menjaga bumi kita supaya setiap orang bisa hidup nyaman di bumi. Menggunakan kertas yang sisinya masih kosong, teliti saat menulis. Menggunakan hanya benar-benar ketika dibutuhkan adalah hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk menghemat penggunaan kertas. Bagaimana dengan kamu, anak-anak murid kelas 4? Apa kamu sudah menghemat kertas? Ya, Bapak dan Ibu guru yakin anak-anak kelas 4 itu sudah hebat dan pintar dan pasti bisa menghemat kertas dan tidak membuang-buangnya. Sebagai bagian dari anggota masyarakat, kita juga harus melaksanakan hak dan kewajiban kita secara seimbang. Nah, hak dan kewajiban. Apakah hak dalam menggunakan kertas dan kewajibannya? Ya, kita berhak menggunakan kertas, tapi orang lain juga berhak untuk hidup di lingkungan yang nyaman. Ya, kewajiban kita adalah untuk menghemat kertas. Anak-anak, tahukah kamu, ternyata kertas bekas juga bisa dimanfaatkan untuk belajar ya. Ingat, hemat kertas setiap hari. Manfaatkan juga kertas bekas untuk berbagai hal yang bermanfaat. Ya, bermanfaat bisa juga dipakai untuk membuat kerajinan ataupun seperti tadi anak-anak, membuat kipas ya dari kertas bekas. Hal yang kita lakukan itu adalah wujud cinta kepada negara Indonesia. Jadikan Indonesia kita negeri yang ramah lingkungan. Ya, anak-anak. Nah, anak-anak, pembelajaran 2 telah selesai. Kita melakukan penilaian pembelajaran 2. Ada soal anak-anak. Yang pertama, terbuat dari apakah kertas itu? Nah, yang kedua, tuliskan secara singkat proses pembuatan kertas. Nah, buatnya bagaimana anak-anak caranya? Ya, dengan bahan-bahannya apa saja. Yang ketiga, mengapa membuang-buang kertas sangat tidak dianjurkan? Mengapa? Ya, nanti jawabannya karena itu anak-anak ya. Nomor 4, bagaimana cara menghemat pemakaian kertas? Bagaimana anak-anak agar kertas hemat? Ya, tadi telah Bapak jelaskan caranya. Yang kelima, kita berhak dalam menggunakan kertas dan kewajiban kita dalam kertas dalam menggunakan apa anak-anak? Nah, anak-anak, itulah penilaian pembelajaran 2 soal 1 sampai dengan 5 yang harus kalian kerjakan dan kalian tulis dan nanti akan diperiksa dan dikumpulkan kepada Bapak Ibu guru di sekolah sesuai jadwal yang ditentukan. Baik anak-anak, pembelajaran tema 2 selalu berhemat energi. Subtema 2,
manfaat energi telah selesai. Mari kita ucapkan bersama-sama Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.